Hal pertama yang kita lakukan sebelum mengerjakan di Rhino adalah setting. Nah, setting dilakukan dengan tujuan agar saat kita mulai mengerjakan di tengah-tengah itu tidak terkendala, seperti contohnya waktu kita membuat ternyata berbeda karena Gumble belum diaktifkan. Nah, settingannya itu apa aja sih yang harus kita aktifkan? Itu yang pertama, aktifkan Grid Snap, O Snap, Smart Track, dan Gumble. Lalu ubah ukurannya yang awalnya milimeter menjadi meter dengan cara klik kanan lalu edit units. Setelah itu aktifkan end, near, point, min, and send. Setelah melakukan setting, kita dapat membuat two curves atau dua lengkungan. Nah, yang pertama buat dua garis lurus sebagai base dari bentuk curve kita. Setelah itu, bentuk curve di tengah-tengah garis lurus dan berikan command twin curve lalu select garis lurus yang di atas dan garis curve. Lalu kita bisa mengatur jika twin curve kita jelek. Jadi aturnya itu kita bisa coba ganti di match method atau flip. Lalu lakukan hal yang sama, yaitu twin curve, lalu pilih garis curve yang di tengah dan garis lurus yang di bawah. Step selanjutnya kita bisa mulai beralih ke grasshopper, yaitu dengan cara command lalu ketik grasshopper. Nah, jadi formula pertama di grasshopper kita gunakan itu adalah curved, dengan cara klik kiri 2 kali di grasshopper lalu masukkan curved. Nah, setelah itu curve diklik kanan, itu di set multiple curve dan select all curves yang kita punya. Setelah itu kita berikan output panel untuk melihat apa jenis garis curve kita. Nah, di sini itu kita select all curved. Dan di sini ada penambahan panel. Lalu kita bisa berikan output move untuk memberikan ketinggian dari garis curve agar dapat berbentuk 3D. Jadi saat ini bentuk kita tuh masih flat atau garis-garis yang flat aja. Nah, jadi kita harus berikan move agar ada ketinggiannya. Nah, setelah itu kita bisa berikan input ke move, yaitu inputnya unit Z, artinya kita memberikan ketinggian atau perubahan bentuk itu ke Z atau ke sumbu Z. Lalu agar kita bisa dengan mudah mengatur perubahan garis kita bisa menambahkan atau kita bisa menginput chain pool. Tapi pada chain pool kita harus menyesuaikan chain count sesuai dengan jumlah garis twin curve kita. Karena di sini aku menggunakan 11 garis twin curve, jadi di sini saya merubahnya menjadi chain count 11. Setelah itu dengan rentang 0,2 hingga 1,2. Bentuk tidak mudah dengan sengaja kita geser atau sering tergeser dengan secara tidak sengaja. Kita bisa internalize data di curve dengan klik kanan. Itu tuh bertujuan agar bentuk tidak mudah berubah. Nah, di step selanjutnya ini ada kita membuat bentuk dari kerangka yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi yang pertama itu kita bisa berikan output loft untuk membuat sebuah selimut atau bentuk yang menyatukan antara garis-garis curved. Nah, di situ kita bisa lihat kita berikan input
move. Nah, di sini adalah dimana saya mulai mencoba mengotak-atik agar bentuknya itu tidak terlalu ekstrim atau ya menurut saya yang bagus gitu. Nah, ini sebenarnya bukan termasuk dari formula yang benar, tapi ini adalah shortcut. Saya ingin melihat seperti apa bentuk awal dari bentuk saya. Nah, itu kita bisa menambahkan output preview. Kalau warnanya kurang mengenakan, kita bisa menambahkan input color swatch. Karena preview dan color swatch sebenarnya adalah formula di akhir, tapi karena saya menggunakan di tengah-tengah ini karena saya ingin melihat bentuk yang sekarang, jadi ini sebenarnya tidak digunain, jadi harus di disconnect. Setelah itu input loft kita bisa berikan ke output contour. Nah, kontur itu gunanya untuk membuat kerangka irisan di bentuk loft. Setelah itu kita bisa nambahin input vektor. Nah, vektor itu tuh berguna untuk mengatur arah irisan. Nah, di sini saya ingin membuat arah irisannya tuh sejajar dengan sumbu X. Untuk mengatur jarak irisannya, kita bisa menggunakan number slider. Jadi di sini kita bisa klik kiri 2 kali lalu ketik number slider. Nah, kita langsung edit. Atur digits menjadi 1, setelah itu masukkan numeric domain. Saya menggunakan numeric domain 0,2 kurang dari 1,2. Jadi jarak antara irisan itu kita bisa atur 0,2 hingga 1,2 aja. Nah, jadi yang kita gunakan adalah rangka dari bentuk loftnya. Nah, jadi yang kita gunakan itu sebenarnya adalah rangka dari bentuk loftnya. Nah, yang kita bisa lakukan adalah pertama, kita lakukan preview off untuk loft dan kontur untuk memperlihatkan rangka bentuk. Di sini kita lihat jadi sehingga terlihat rangka-rangkanya aja.
Lalu kita bisa menambahkan project untuk memunculkan garis kotak-kotak merah itu. Dan lalu masukkan output loft untuk membuat bentuk dari kerangka curve. Nah, input contour dan project dengan cara tekan shift dan drag kabelnya. Di akhir formula kita ada preview. Preview itu untuk menunjukkan tampilan dari apa yang kita inginin. Jadi di sini kita bisa menambahkan output preview, lalu kita bisa beri input color swatch ke custom preview untuk mengubah tampilan warna dari bentuk curve. Nah, di sini saya menggunakan warna agak ungu, lalu tinggal connect ke preview. Selanjutnya kita bisa klik kanan custom preview, lalu pilih bake untuk memisahkan bentuk lingkupan dari loft dan bentuk rangka. Jadi yang kita gunain itu kayak bentuk rangkanya dari si bentuk lingkupan loft. Nah, lalu select all, lalu geser sejajar dengan sumbu X dengan tanda panah berwarna merah. Setelah itu kita bisa rotate sebesar 90 derajat. Cara rotate-nya itu kita bisa select all, setelah itu muncul gumball. Nah, itu kita bisa drag yang seperempat lingkaran berwarna merah. Di sini saya sudah mencoba untuk membuat variasi bentuk. Nah, variasi bentuk kita bisa membuatnya dengan sangat mudah, yaitu caranya kita bisa mengulangi step ini. Yaitu pertama mengedit chain pool. Nah, ini kita bisa edit chain poolnya dulu. Terus kita bisa edit di number slider dan juga color swatch. Lalu kita bisa bake di preview. Nah, setelah itu kita bisa select all, lalu move dan rotate. Kita bisa lakukan itu berkali-kali. Jadi di sini saya ada membuat 5 variasi bentuk. Itu sebenarnya tidak terlalu beda jauh. Hanya saja saya mengedit atau mengotak-atik pada bagian chain pool, yaitu pada ketinggian lekukannya. Di sini kita bisa membuat ketebalan dari garis-garis kita, yaitu dengan cara comment, lalu kita ketik offset surface, lalu kita edit. Nah, distance untuk jaraknya, jarak offset dari permukaannya maksudnya. Nah, terus untuk corner itu pemilihan permukaan. Jadi kita bisa cornernya tuh mau sharp atau round. Nah, kita bisa mengatur juga mau solid atau tidaknya. Itu deh, itu adalah tata cara membuat curve di Rhino. Ini adalah workshop part 2 dari mata kuliah Teknologi Digital 2 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Sekian, terima kasih.